Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan pelaksanaan seleksi P3K tersebut. Ada solusi yang ditawarkan bagi para honorer yang belum bisa diterima sebagai P3K di tahun 2024 ini, terutama bagi honorer yang sudah masuk dalam database BKN. Sebenarnya solusi ini sudah pernah disampaikan oleh salah satu pemerintah daerah ya. Dan kali ini solusi ini kembali ditawarkan oleh salah satu pemerintah daerah provinsi, yaitu pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Nanti kita akan coba lihat solusinya seperti apa ya. Solusi bagi para honorer yang belum bisa diterima sebagai P3K di tahun 2024 ini. Walaupun tentunya kembali lagi para instansi atau para pemerintah daerah masih menunggu terkait dengan petunjuk teknis yang dibuat oleh Kementerian Pan-RB. Jadi bagaimana mekanismenya, bagaimana petunjuk teknisnya, teman-teman pemerintah daerah tentunya masih menunggu terkait dengan hal tersebut. Yang tentunya semoga bisa menjawab ya bagaimana solusi mengatasi honorer atau tenaga non ASN yang belum terakomodir menjadi P3K di tahun 2024 ini. Dan kali ini kita akan coba lihat ya solusi apa yang ditawarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah bagi mereka para honorer yang belum bisa diterima sebagai P3K di tahun 2024 ini. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan solusi bagi para honorer yang gagal menjadi P3K di tahun 2024 ini ya. Diberitakan oleh cpnn.com. Judulnya Solusi Honorer Gagal Jadi P3K 2024, ada istilah NIP paruh waktu. Kita coba bacakan ya. Berikut ini info terbaru seputar pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta kaitannya dengan nasib honorer selanjutnya. Pemprov Jateng pada seleksi calon aparatur sipil negara 2024 mendapat kuota sebanyak 4.446 orang. Perinciannya 265 formasi CPNS dan 4.181 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun hingga kini Pemprov Jateng masih menunggu jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 dari pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jateng Rahmah Nur Hayati mengatakan, proses rekrutmen CPNS dan P3K masih menunggu petunjuk teknis dari Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Dia mengatakan, dengan adanya perekrutan CASN 2024, diharapkan bisa menambah dan meningkatkan kinerja Pemprov Jateng, sebab mendapatkan sumber daya manusia yang tentunya mumpuni. Selain itu, seleksi P3K merupakan bagian dari upaya penyelesaian masalah non-ASN atau honorer. Dengan pembukaan seleksi CPNS, harapannya dapat mempercepat kinerja Pemprov Jateng. Dan dengan adanya formasi P3K, dapat sedikit menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di Pemprov Jateng. Kata Rahmah di Semarang, Selasa 7 Mei 2024. Rahmah menyebutkan saat ini jumlah ASN di Pemprov Jateng yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah mencapai 48.002 orang. Adapun jumlah non-ASN atau honorer di Pemprov Jateng sekitar 14.349 orang. Dia mengungkapkan, berdasar peta jabatan masih terdapat kekurangan pegawai di Pemprov Jateng sejumlah 34.793 orang. Mengingat jika dihitung secara ideal jumlah pegawai sebanyak 99.676 orang. Sisa honorer jadi P3K part-time. Diketahui dalam upaya penyelesaian masalah honorer, Menpan RB Azwar Anas sempat menjelaskan mengenai pengangkatan sebagian honorer jadi P3K part-time atau P3K paruh waktu. P3K part-time menjadi solusi sementara bagi honorer yang tidak kebagian formasi pada seleksi P3K 2024.
Pasalnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, penuntasan masalah honorer harus tuntas akhir Desember 2024. Nah, bagaimana upaya penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer di Pemprov Jateng sesuai ketentuan Undang-Undang ASN? Rahmah mengatakan akan menerapkan sistem NIP nomor induk pegawai paruh waktu dan NIP penuh waktu. Dari sekitar 14.000 non-ASN yang terdata, kebijakannya nanti yang lolos P3K atau rekrutmen 2024 akan mendapat NIP penuh, sisanya NIP paruh waktu. Pada masanya ada yang pensiun, nanti akan menggantikan sehingga akan maju katanya. Rahmah menghimbau para calon pelamar ASN baik PNS atau P3K mengakses terkait rekrutmen CASN 2024 melalui kanal resmi yang disediakan Pemprov Jateng, yakni hotline WhatsApp di helpdesk CASN 6281 296 00029 dan laman resmi bkd.jatengprov.go.id. Kami menghimbau calon pelamar rekrutmen CASN 2024 jangan percaya akan adanya hoax atau oknum yang mengaku bisa meloloskan menjadi pegawai negeri. Hanya ikuti informasi melalui kanal resmi pesan Rahmah. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan solusi bagi para honorer yang gagal menjadi P3K di tahun 2024 ini. Jadi mereka para honorer yang gagal akan tetap mendapatkan NI P3K ya, nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tetapi paruh waktu atau part-time. Jadi nantinya para P3K paruh waktu ini akan berangsur-angsur atau mungkin sistemnya seperti apa kita tunggu ya. Intinya menunggu giliran untuk bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu jika ada P3K penuh waktu yang memasuki masa usia pensiun. Jadi solusinya seperti itu ya. Tetapi tentunya lagi-lagi kita tunggu petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB berkaitan dengan rekrutmen P3K di tahun 2024 ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.